إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayohal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mari kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya hingga di akhir zaman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dalam membahas kitab Syarah Kitab Tauhid, ya, Fathul Majid kitab Syarah Kitab Tauhid. Kita masuk pada bab baru, yaitu bab minasyirki ayyastaghiza bi ghairillah aw yad'uwa ghairahu. Bab termasuk kesyirikan beristighozah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Ya, ini berbicara tentang apa? Kesyirikan, ya, tentang tauhid. Ya. Kemarin tentang isti'anah, isti'adah. Ya, sekarang kita tentang istighozah. Ya. Maka ketika istighozah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Baik, qala Syekhul Islam rahimahullah, al-istighozah huwa talabul khaus. Ya, Syekhul Islam mengatakan al-istighozah maknanya adalah meminta pertolongan. Ya, wa huwa izalatus siddah, yaitu dia itu adalah meminta agar dihilangkan dari kesulitan. Ini istighozah. Ya. Jadi istighozah itu khusus meminta pertolongan dari kesulitan. Karena meminta pertolongan bisa apa? Bisa untuk mendapatkan manfaat. Ini untuk menghilangkan, untuk keluar dari musibah-musibah, dari segala kesulitan-kesulitan. Taqwaqala baru, dan berkata ulama yang lainnya selain Syekhul Islam, al-farqu bainal istighazati wa du'ai annal istighazata la takuna illa minnal makrubi. Perbedaan antara istighozah dengan doa. Ya, perbedaan tentang
istighozah dengan doa. Bahwasanya istighozah tidak terjadi kecuali dari kesulitan. Ya, agar terhilangkan dari kesulitan itu namanya istighozah. Ya. Wa du'a'u a'ammu minal istighozah. Sedangkan doa itu lebih umum dari istighozah. Ya, doa lebih umum. Bisa meminta untuk mendatangkan manfaat, termasuk juga untuk menghilangkan kemudaratan, kesulitan. Itu juga termasuk doa. Maka doa lebih umum, ya, lebih umum daripada istighozah. Li'annahu yakunu minal makrubi wa ghairihi. Karena doa itu bisa terjadi dari kesulitan dan juga dari yang lainnya. Ya, lebih umum. Wal atfu du'ai alal istighazati min atfil 'ami alal khas. Diatofkan, ini ada atof dari judulnya ya. Jadi ayastaghiza bi ghairillah au yad'u, ya, au yad'u ghairahu. Beristighozah kepada selain Allah, atau ini namanya atof, ya, penghubungan, penyambungan, atau berdoa kepada selain Allah, ini adalah penyambungan dari yang umum, ya, kepada yang khusus. Yang umum disambungkan kepada yang khusus. Jadi istighozah juga bentuk doa, tapi doanya bentuknya khusus, yaitu doa agar dihilangkan dari kesulitan, dari kemudaratan, dari musibah-musibah yang sedang terjadi padanya, ya, yang ada padanya. Ini namanya istighozah, ya, dan itu juga bentuk doa, ya, itu juga bentuk doa. Jadi kemarin ada isti'adzah, ya, ada isti'anah, itu juga bentuk-bentuk doa, ya, bentuk-bentuk doa. Doa lebih umum, lebih mencakup semuanya. Fabainahuma umumun wa khususun matlaqun. Antara keduanya ada yang umum dan ada yang khusus secara mutlak. Yajtama'ani fi madatin wa yang faridu ad-du'a anha fi ma'datin. Ya, berkumpul keduanya, kadang-kadang berkumpul keduanya. Ya, yang dimaksud doa juga istighozah. Yang dimaksud istighozah adalah doa. Dan doa itu tersendiri pada waktu yang lain. Fakulu istighozatin doaun. Semua istighozah, ya, adalah doa. Walaisa kullu doain istighozatan. Dan bukanlah semua doa itu istighozah. Ya, jadi semua atau semua istighozah itu disebut doa. Ya, tapi semua doa belum tentu istighozah. Ya, ada istighozah, ada isti'anah, ada isti'adzah, ya, itu doa. Doa lebih umum, itu intinya. Oke, kita langsung pembahasan pada ucapan beliau. Wa qauluhu aw yad'u ghairuhu. Atau berdoa kepada selainnya. Di sini mu'allif atau pensyarah akan menjelaskan tentang makna doa. Ya. I'lam anna doa naw'ani. Ketahuilah bahwasanya doa ini ada dua macam. Doa ibadatin, yang pertama. Doa ibadah. Wa doa mas'alatin. Yang doa masalah. Ya, wa yuradu bihi fil Qur'ani hadza taratan wa hadza taratan. Dan yang diinginkan oleh Al-Quran kadang, ya, kadang yang ini, kadang yang ini. Kadang doa ibadah, kadang yang dimaksudkan adalah doa masalah.
Ya. Baik. Wa yuradu bihi majmu'uhuma. Dan yang diinginkan ya dengannya, dengan doa ya berkumpul pada keduanya. Jadi bisa doa ibadah, bisa doa masalah. Baik, kemudian definisinya. Fadu'aul mas'alah huwa talabu ma yanfa'u ad-da'iya min jalbin naf'i au kasfi dhurri. Doa masalah adalah meminta apa-apa yang bermanfaat bagi orang yang berdoa berupa mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Ini doa masalah. Jadi permintaan kita tentang masalah-masalah kita, ya, ingin punya uang, ingin punya mobil, minta gitu ya. Itu namanya doa masalah. Ya. Baik. Walihada angkarallahu ala mayyad'u ahadan min dunihi mimman la yamliku dharran wala naf'an. Oleh karena itu Allah mengingkari kepada orang yang berdoa kepada seseorang selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat. Diingkari. Ya, karena Allah yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Ya. Baik. Pengingkaran ini menunjukkan apa? Dilarang, dosa, bahkan termasuk kesyirikan. Ya, dan ini doa ibadah, doa masalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'an wallahu was-sami'ul alim." Katakanlah, apakah kalian berdoa kepada selain Allah apa-apa yang tidak memiliki bagi kalian mudarat dan juga tidak bisa memberi manfaat. Wallahu was-sami'ul alim, dan Allah dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, Allah mengingkari permintaan doa ya kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Baik. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul andada'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa naruddu ala aqabina ba'da idh hadanallah kalladzi istawathu syaitanu fil ardi khairan lahu ashabun yad'una ilal huda i'tina." Ya, katakanlah, apakah kita berdoa kepada selain Allah? Ya, berdoa, memanggil, beribadah kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kita dan tidak bisa memberikan mudarat kepada kita. Dan apakah kita akan kembali ke belakang setelah Allah memberikan hidayah kepada kita? Seperti syaitan menyesatkannya dia di bumi ini khairan, dalam keadaan bingung. Lahu asbabun yad'u ilal hudatina, dan mereka memiliki teman-teman yang mengajak ya kepada hidayah. Ya, maka ikutilah kami. Qul inna hudallahi wal huda, katakanlah sesungguhnya petunjuk adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa umirna linuslima li rabbil alamin, dan kita diperintahkan untuk tunduk kepada Rabbul Alamin. Ya, ini juga Allah menjelaskan ya yang di dalamnya mengingkari permintaan ya doa kepada apa-apa yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kalian meminta
ya berdoa, memanggil kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa memberi mudarat kepadamu. Jika kamu melakukannya, ya kalau begitu kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, zalim maknanya orang yang musyrik. Zalimin maknanya musyrikin. Orang-orang yang musyrik. Ayat-ayat tadi menjelaskan ya tentang doa masalah. Ya, masalah tentang apa? Tentang memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat. Allah mengingkari orang yang melakukan doa ya yang seperti ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dihukumi syirik. Ya, karena Allah mengatakan fa innaka idza minadh dhalimin. Jika kamu melakukannya, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu musyrikin. Qala Syaikhul Islam rahimahullah, berkata Syaikhul Islam semoga Allah merahmati beliau, wa kullu du'a'i ibadatin multazim li du'a'il mas'alah. Semua doa ibadah, ya, perhatikan, doa ibadah ini keharusannya adalah doa masalah. Ya, harusnya ada doa masalah. Jadi doa ibadah ini adalah perbuatan-perbuatan ibadah. Ya, seperti kita sholat, ya, itu di dalamnya ada doa, namanya doa ibadah. Karena orang yang melakukan ibadah, sholat contohnya, dia mengharapkan apa? Mendapatkan manfaat. Ya, dilancarkan rezekinya, ya, manfaat dunia, manfaat akhirat, diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga, dapat pahala, ya, mendapatkan manfaat. Ya. Itu namanya doa ibadah. Doa ibadah ini keharusannya kepada doa masalah. Artinya seorang yang beribadah, ya, harusnya dia memiliki doa masalah, ya, memiliki doa-doa, permintaan-permintaan tentang masalah-masalahnya untuk mendapatkan pahala, mendapatkan manfaat dan terhindar dari kemudaratan. Wa kullu du'ain mas'alatin mutadhamminun li du'ail ibadati. Dan semua doa masalah mengandung doa ibadah. Ya, ketika kita doa masalah minta, ya, maka di situ kandungannya berarti apa? Pasti di dalamnya ada doa ibadah. Karena doa masalah itu juga termasuk ibadah. Ya, doa masalah itu apa? Ibadah. Doa kita kepada Allah meminta, ya, keinginan-keinginan kita itu juga ibadah sebagaimana sholat. Ya, sebagaimana sholat. Sholat bukan doa asalnya, tapi di dalamnya, ya, keharusannya ada doanya. Ya, doa masalah-masalah. Ya. Baik. Itu maksudnya, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru, dengan merendahkan diri dan dengan lirih, khufiyah, tersembunyi, ya, khufiyah itu tersembunyi atau dengan lirih. Ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ara'aytakum in atakum ajalullah au atatkumus sa'ah agharallahu tad'una in kuntum shadiqin.
Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya, bagaimana pendapatmu tentang kalian jika datang kepada kalian azab Allah atau datang kepada kalian saat, ya, hari kiamat, agar Allah tad'un, ya, kira-kira siapa yang mereka doai, yang kalian, ya, yang kalian berdoa itu siapa, ya, in kuntum shodiqin, jika kalian orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, ya. Bal iyyahu tad'un fayaksifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Ya, Allah menjawab, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jawab kepada mereka, iyyahu tad'una, kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan berdoa, mereka akan beribadah, dan dialah Allah yang akan menghilangkan, ya, apa-apa yang mereka mintai, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, insya'a, jika Allah menghendaki. Wa tansawna ma tusyrikun, dan mereka lupa terhadap kesyirikan-kesyirikan mereka. Ya, intinya adalah bahwasanya mereka orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah, ketika terjadi musibah, azab Allah, ya, ketika terjadi kiamat, siapa kira-kira yang mereka doai? Ya, mereka kira-kira berdoa kepada siapa? Mereka pasti berdoanya kepada Allah, ya, dan Allah akan mengabulkan jika Allah menghendaki. Mereka lupa ketika terjadi azab yang seperti itu, mereka lupa kepada kesirikan-kesirikan mereka, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah sebelumnya itu lupa. Nah, ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, mereka itu beribadah kepada Allah, ya, ketika mereka dalam keadaan sulit, terjadi musibah. Tapi ketika mereka senang, ya, lapang, mereka berbuat syirik. Tapi ketika mereka terjadi kesulitan, kesempitan, mudarat, musibah, mereka lupa dengan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah tentang mereka. Intinya di sini adalah tentang doa. Yang kita bahas di sini adalah tentang doa, doa yang umum. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada seseorang yang lainnya. Ya, masjid-masjid di sini adalah semua tempat, ya, di muka bumi ini. Ya, janganlah kalian di sana, di tempat-tempat tadi, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena tempat-tempat tadi lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apa di sini maksudnya? Doa di sini ibadah. Ya, jangan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat milik Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahu da'watul haq. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala doa yang hak, ya, seruan yang hak. Waladina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kafaihi illa al-ma'i liyablugha fahu wa ma yablughu wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mengijabahi untuk mereka sesuatu pun, seperti membentangkan kedua tangannya kepada air, ya, membentangkan kedua tangannya kepada air untuk air itu sampai ke mulutnya.
Wa ma yablughu, dan air itu tidak sampai kepadanya. Jadi seperti mengambil air dengan tangan, kedua tangannya, tapi tangannya terbentang begini. Ya, maka air itu tidak akan sampai ke mulutnya, habis. Ya, enggak dikabulkan. Ya, maksudnya enggak dikabulkan, sia-sia doanya. Wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir kecuali pada kesesatan. Ya. Wa amsalu hadza fil Qur'an fi du'ai mas'alah aksar min ayyahsur. Contoh-contoh yang seperti ini di dalam Al-Qur'an tentang doa masalah ini banyak sekali untuk dihitung. Ya, banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Wa huwa yatadammanu doaul ibadah, dan dia itu doa masalah itu mengandung doa ibadah. Ya, tadi sudah dijelaskan. Ya, karena doa masalah juga termasuk ibadah. Maka masuk doa ibadah juga. Li'anna sa'il akhlasa su'alahu lillah. Ini sebabnya. Karena orang yang meminta, orang yang berdoa tadi, dia mengikhlaskan ya permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Berarti syarat-syarat ibadahnya terpenuhi. Pertama syarat ibadah? Ikhlas. Ya, maka termasuk ibadah. Wa dzalika min afdhalil ibadat. Dan berdoa, ya, doa masalah ini termasuk paling utamanya ibadah. Jadi doa termasuk ibadah yang sangat utama. Maka jangan tinggalkan berdoa. Ya, bahkan doa di dalamnya ada ketundukan, ya, kerendahan, kebutuhan, ya, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika adz-dzakiru lillahi wa tali li kitabihi wa nahu. Begitu juga orang yang berdoa, dia adalah orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang membaca kepada kitab-kitab Allah. Berdoa dengan doa bahasa Arab, ya, mengambil doa dari Al-Qur'an. Berarti apa? Membaca Al-Qur'an, mengingat Allah. Jadi termasuk orang yang berzikir kepada Allah, termasuk orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, ketika dia mengambil doanya, mengambil dari Al-Qur'an. Ya, berarti mendapatkan fadilah membaca Al-Qur'an. Ya. Maka itulah doa termasuk ibadah yang afdal. Talibu minallahi min fil makna. Dia orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fil makna. Ya, fil makna ini secara makna. Fayakunu da'iyan abidan. Ini tentang doa ibadah, ya. Doa ibadah itu dia secara langsung tidak mengucapkan. Ya, tidak mengucapkan. Salat misalnya. Ya, salat. Dia tidak mengucapkan. Tapi apa? Fil makna. Ya, secara makna. Di dalam hatinya, ya, dia mengharapkan mendapatkan manfaat dan terhindar dari mudarat. Fayakunu da'iyan abidan, maka dia seorang yang berdoa dan seorang yang beribadah. Jadi ada dua, ya, ada dua dia dapatkan. Jadi dia berdoa itu juga ibadah, termasuk dia seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fatabayyana bihadza min qawli Syekhul Islam anna doa ibadah multazimun li doa'il masalah. Kama doa'al masalah mutadamminun li doa'il ibadah. Maka jelas apa yang diucapkan Syekhul Islam, ya, bahwasanya ibadah, doa ibadah harusnya ada doa masalah, ya.
Sedangkan doa masalah pasti mengandung doa ibadah. Itu penjelasannya. Maka dengan itu apa? Doa adalah ibadah. Bahkan ibadah yang afdal. Maka ketika ini dipalingkan, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk kesyirikan. Wa qad qala ta'ala an khalilihi. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kekasihnya. Ya. Allah mengatakan wa tazilkum wa ma tad'u min dunillahi wa ad'u rabbi asa ala ayyakuna du'a rabbi sakiyya. Ya. Dan tinggalkanlah, ya, wa ma tad'u min dunillah, dan apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah. Dan berdoalah, ya, beribadahlah, berdoalah kepada Rabb kalian. Mudah-mudahan, ya, dengan doa tadi Allah yakuna bidu'ain rabbi syakiyya. Aku dengan doaku kepada Rabbku syakiyya, celaka, ya, tidak akan celaka. Doa kepada Rabbku itu tidak akan celaka. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyyan. Maka tatkala dia, seorang nabi, ya, yaitu Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim menjauhi mereka dan apa-apa yang mereka sembah dari selain Allah, maka kami berikan kepadanya Nabi Ibrahim yaitu Ishak, ya, diberi anak yaitu bernama Ishak dan juga Yakub, dan masing-masing kami jadikan mereka nabi. Baik, ini doa, ya, jadi doa itu tidak ada yang mencelakakan, pasti beruntung, ya, pasti beruntung. Walaupun belum dikabulkan sekarang, bisa jadi dikabulkannya nanti di akhirat berupa pahala-pahala yang besar. Ya, kadang-kadang kita itu tidak sabar kok enggak dikabulkan. Nabi Ibrahim, ya, bertahun-tahun berdoa minta anak yang solih, berpuluh-puluh tahun. Beliau baru mendapatkan anak di umur 80 tahun. Itu berdoa terus tanpa henti, tanpa jemu. Ya, sungguh-sungguh, maka doa yang dikabulkan juga bukan yang kecil, ya, benar-benar dikabulkan anak-anak yang soleh, bahkan menjadi para nabi, anak-anak, bahkan keturunan-keturunannya menjadi para nabi dan rasul. Ya, itu berkat apa? Berkat doa yang tanpa jemu, yang sungguh-sungguh. Ya, maka hendaknya kita, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shara doa min anwa'il ibadah. Maka doa termasuk macam-macam dari ibadah, ya, dari macam-macam ibadah diantaranya adalah doa. Fa inna qaulahu, maka sesungguhnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, ad'u rabbi asa an akuna bidu'ai rabbi syakiyya, ya, aku berdoa kepada Rabbku, mudah-mudahan aku dengan doaku kepada Rabbku, ya, tidak akan celaka. Ini qauli Zakaria, seperti ucapan Nabi Zakaria, inni wa'anal ma'azmu minni wasta'ala ra'su sayba walam akun bidu'ai rabbi syakiyya. Ya, perhatikan di sini, sesungguhnya aku, ya, telah lemah tulangku, artinya apa? Sudah tua. Wasta'ala ra'su, ya, sayba, kepalanya sudah menyala,
Menyala dengan apa? Dengan uban. Sudah ubanan, sudah lemah, ya, sudah tua. Ya. Walam akun bidu'aika rabbi sakiyya, dan aku tidak merasa ya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sakiyya akan celaka, akan rugi, tidak akan. Ya, doa kepada Allah tidak ada ruginya. Ima dikabulkan sekarang di dunia, bisa jadi nanti pahalanya di akhirat. Ya. Baik. Bahkan doa ini ibadah yang umum dimanapun dan kapanpun, sambil apapun, ya, sambil usaha, sambil kerja, ya, sambil masak, ya, bisa, ya, umum dimanapun dan kapanpun. Ya. Bahkan doa-doa harian ini banyak, ya, doa keluar rumah, masuk rumah, ya. Ini hendaknya kita lazimi. Waqad amara Allah Ta'ala bihi fi mawadhi'in fi kitabihi kaqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdoa di tempat-tempat yang banyak di dalam Al-Qur'an, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan." Berdoalah kepada Rabb kalian dalam keadaan tunduk dan dalam keadaan yang lirih. Annahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah merusak di muka bumi ini setelah diperbaikinya. Wada'u khaufan wa ta'aman, dan berdoalah kepada Allah dalam keadaan khauf, takut, maupun dalam keadaan senang. Ya, berdoa kepada Allah dalam keadaan takut maupun dalam keadaan senang, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang baik. Wa hadza wa du'aul mas'alah al-mutadammanu lil ibadah. Inilah doa masalah yang mengandung di dalamnya doa ibadah. Ya, atau mengandung ibadah, dia sendiri ibadah, doa itu sendiri ibadah, ya. Fa inna da'iya yarghabu ila mad'u wa yakhda'u lahu wa tadallul, maka sesungguhnya orang yang berdoa, ya, dia rahib, cinta, ya, mereka cinta, dia cinta kepada yang dia doai, dia tunduk dan dia merendahkan diri. Ini semuanya Pak, bentuk-bentuk ibadah. Jadi seorang yang beribadah, yang berdoa, ya, ini berarti apa? Ketika dia berdoa, di situ dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang didoai. Ya, dia tunduk kepada Allah dan dia merasa rendah diri, ya, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan-perasaan ini adalah perasaan-perasaan yang bentuknya ibadah. Ya. Maka ketika ini dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah jelas ini adalah syirik. Berdoa kepada selain Allah berarti dia cinta kepada yang didoain tadi. Dia tunduk, dia merasa rendah dari yang didoain. Maka itu adalah bentuk ibadah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.